Profil Robert J. Havighurst. Havighurst lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1900 dan meninggal pada tanggal 31 Januari 1991. Dia meninggal karena mengidap penyakit Alzheimer dan meninggal di usianya yang 90 tahun. Dia bersekolah di sekolah umum di Wisconsin dan Illinois. Ia memperoleh gelar BA dari Ohio Wesleyan University pada tahun 1922. Di tahun yang sama, dia juga mendapat gelar MA dari Ohio State University dan gelar PhD dalam bidang kimia dan dari Ohio State, yaitu pada tahun 1924. Dia memutuskan untuk mengubah karir pada tahun 1928 yang membawanya terjun ke bidang eksperimental, yang kemudian menjadikannya asisten profesor di University of Wisconsin-Madison. Dari tahun 1948 hingga tahun 1953, ia mengembangkan teori perkembangan dan pendidikan manusia yang sangat berpengaruh. Penelitiannya berorientasi pada tugas-tugas perkembangan yang terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Definisi tugas perkembangan. Havighurst mengartikan tugas-tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kepada kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Akan tetapi sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat dan juga menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. Menurut Havighurst, ada 3 sumber. Yang pertama, tugas yang muncul dari pendewasaan fisik. Contohnya seperti belajar berjalan, berbicara, berperilaku dengan cara yang dapat diterima lawan jenis, hingga menyesuaikan diri dengan menopause. Yang kedua, tugas yang muncul dari nilai-nilai pribadi, seperti memilih pekerjaan, mencari tahu pandangan filosofis seseorang. Yang ketiga, tugas yang bersumber dari tekanan masyarakat. Contohnya adalah belajar membaca, belajar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Robert J. Havighurst membagi tugas perkembangan menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, masa bayi dan kanak-kanak awal. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir. Yang ketiga, masa remaja. Yang keempat, masa dewasa awal. Yang kelima, masa setengah baya. Yang keenam, masa tua atau lansia. Yang pertama, ada masa bayi dan kanak-kanak awal. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa ini antaranya adalah 1. Belajar memakan makanan padat, berjalan dan berbicara. Hal ini sesuai dengan fitrah seorang manusia atau bayi yang baru lahir, tentunya belum bisa apa-apa, termasuk di dalamnya memakan makanan yang padat, berjalan ataupun berbicara. Yang kedua adalah belajar membedakan mana yang baik dan buruk serta mengembangkan kata hatinya. Yang ketiga, toilet training, yang berarti bahwa anak harus belajar bagaimana buang air kecil dan buang air besar yang bisa diterima secara sosial. Toilet training yang berhasil dapat membentuk anak yang berhati-hati, dapat menguasai dirinya, hingga mendapatkan pandangan jauh ke depan dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, belajar membedakan jenis kelamin.
Anak akan melakukan observasi, yaitu anak akan melihat tingkah laku yang berbeda jenis kelamin yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain yang menghubungkan diri sendiri secara emosional. Dalam belajar mencapai stabilitas fisiologis, manusia pada waktu lahir sangatlah labil jika dibandingkan dengan fisik orang dewasa. Anak akan cepat sekali merasakan perubahan dari panas ke dingin. Karena itu, anak harus belajar menjaga keseimbangan terhadap perubahan. Selanjutnya adalah ciri-ciri perkembangan masa kanak-kanak awal. Yang pertama, menurut orang tua, masa kanak-kanak awal merupakan masa yang mengandung masalah atau usia sulit, karena pada saat ini adalah masa anaknya untuk bermain. Yang kedua, menurut pendidik, masa kanak-kanak awal merupakan masa atau biasanya itu disebut dengan preschool age, di mana biasanya disebut juga sebagai usia prasekolah. Karena pada masa ini anak-anak mulai menyiapkan diri untuk bersekolah. Yang ketiga, menurut psikolog, masa anak-anak awal merupakan masa yang negatif. Masa di mana usia belajar berkelompok, masa menjelajah, masa bertanya, hingga meniru, dan masa anak untuk kreatif. Yang keempat, pada masa kanak-kanak awal, anak memerlukan perhatian dari orang tua dan juga masyarakat sekitar. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir. Adapun tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir, yang pertama adalah belajar keterampilan fisik untuk permainan. Yang kedua, membangun sikap terhadap diri sendiri. Hal ini termasuk kepada mengembangkan kebiasaan untuk memelihara kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri, serta menerima dirinya, baik penampilan maupun posturnya secara positif. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya, yaitu anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi baru, serta dengan teman sebayanya, baik itu melalui cara bermain ataupun yang lainnya. Yang keempat, membangun keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Yang kelima, membangun sikap terhadap kelompok dan institusi. Artinya, anak mulai belajar mengembangkan sikap tenggang rasa, toleransi, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam, memperoleh kemandirian pribadi, yaitu belajar mengembangkan kemampuan untuk melakukan perencanaan untuk dirinya sendiri, bebas dari pengaruh orang tua ataupun orang lainnya. Yang ketujuh, membangun konsep sehari-hari. Anak belajar melalui pengalaman kesehariannya, yaitu apa yang ia lihat, ia dengar, ia rasakan, dan yang ia alami. Rangsangan dari lingkungan dalam memberikan pengalaman sebanyak mungkin, dalam meningkatkan pemahaman anak akan konsep-konsep yang baru. Yang ketiga, masa remaja. Menurut Havighurst, tugas-tugas perkembangan remaja berkaitan dengan tuntutan terhadap perubahan yang dialaminya, di mana perubahan tersebut ada hubungannya dengan sikap dan perilaku sebagai persiapan memasuki usia dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa remaja, yang pertama adanya perkembangan aspek-aspek biologis. Karena pada tahap ini terjadi transisi dari masa kanak-kanak menuju remaja, sehingga terdapat perkembangan seperti berat badan, bertambahnya tinggi badan, dan yang lainnya. Yang kedua, menerima peranan orang dewasa seperti orang tua
hingga masyarakat yang ada di lingkungannya, atau berdasarkan pada pengaruh kebiasaan masyarakatnya sendiri. Yang ketiga, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua atau orang dewasa. Karena pada masa remaja, anak sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat, mendapatkan pandangan hidup secara sendiri. Artinya, meskipun secara samar-samar anak sudah memiliki bagaimana kehidupan untuk dirinya sendiri pada tahap selanjutnya. Yang keempat, masa dewasa awal. Adapun tugas-tugas pada perkembangan masa dewasa awal, yang pertama adalah memilih teman. Teman di sini berarti teman hidup, seperti calon suami atau calon istri. Yang kedua, belajar hidup bersama dengan suami atau istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga, yakni dengan pasangan yang telah tadi dipilihnya. Yang keempat, mengelola rumah tangga. Di sini seseorang pada masa dewasa awal harus belajar bagaimana mengelola rumah tangga, karena biasanya pada masa ini seseorang belum mengetahui bagaimana hidup dengan teman atau sebagai calon suami atau istrinya. Yang kelima, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Pada masa dewasa awal ini, seseorang sudah memiliki pekerjaannya, sehingga sudah memiliki tanggung jawab sendiri dalam jabatannya. Yang keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Karena pada dewasa awal ini, seseorang pasti sudah memiliki pemikiran dan tanggung jawabnya. Yang kelima adalah masa setengah baya. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa setengah baya adalah yang pertama, memperoleh tanggung jawab sebagai orang dewasa yang bernegara dan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menetapkan dan memelihara suatu standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan hubungan diri dengan suami atau istri. Yang keempat, menerima dan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan fisiologis dalam masa setengah baya. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan kehidupan orang tua yang sudah lanjut usia. Pada masa setengah baya, biasanya seseorang sudah mengetahui bagaimana keadaan kondisi fisik dan kesehatannya, serta perubahan-perubahan apa saja yang sudah terjadi pada tubuhnya secara biologis atau fisiologis. Yang keenam, masa tua. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa tua atau lanjut usia, yang pertama adalah mengalami penurunan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal tersebut juga sudah disadari oleh setiap orang yang melewati masa tua. Yang kedua, membina hubungan yang baik dengan sekelompok usianya. Yang ketiga, siap menghadapi kematian dari suami atau istri. Yang keempat, memelihara kondisi fisik agar terasa bugar. Yang kelima, mengurangi tugas-tugas sosial akan tetapi masih memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.